Sidang Mahkamah Partai Golkar memutuskan menerima hasil Munas ke-9 Jakarta pimpinan Agung Laksono. 2 dari 4 hakim Mahkamah Partai, Jasri Marin dan Andi Matalata menilai Munas Jakarta sangat terbuka, transparan dan demokratis. Atas dasar itulah Munas di Ancol, Jakarta dinyatakan sah. Keputusan Mahkamah Partai juga mengharuskan Agung Laksono untuk mengakomodir kubu Abu Rizal dalam kepengurusan secara selektif dan yang memenuhi kriteria loyalitas serta tidak berbuat tercela. Mengabulkan permohonan-pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Saudara Haji Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Namun sayang kubu Abu Rizal Bakri menolak mengakui putusan Majelis Mahkamah Partai yang memenangkan pengurus Golkar hasil Munas Ancol. Menurut Wakil Ketua Umum hasil Munas Bali, Fadil Muhammad, keputusan Majelis Mahkamah Partai adalah seimbang. Fadil menganggap 2 Majelis Mahkamah Partai yakni Muladi dan Hasnatabaya menghendaki konflik internal Golkar tetap mengakomodir kasasi di Mahkamah Agung yang dilayangkan kubu Abu Rizal. Kan dua hakim dua sama, 2 profesor. Setelah melihat data-data yang ada, dengan melihat bahwa di Bali itu semua anggota, semua yang hadir DPD 1, DPD 2 membawa yang sah, lain halnya di Ancol yang sangat sederhana dan tidak lengkap. Tapi mereka mengakui ya udah kalau begitu tetap aja yang itu. Sementara Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Jakarta Agung Laksono merespon putusan Mahkamah Partai dengan mengajukan susunan organisasi Munas Ancol ke Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mendapatkan pengesahan. Kemudian perlu ketahui bahwa setelah selesai hari ini kami mengharapkan bahwa hasil keputusan dari Mahkamah Partai ini kami akan teruskan untuk mendapatkan pengesahan perubahan kepengurusan hasil Munas di Ancol ini ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan terhadap hasil dari putusan Mahkamah Partai ini. Mahkamah Partai Golkar tentunya berharap keputusan Mahkamah dapat menyatukan kembali Partai Golkar dan menjadi solusi dualisme kepemimpinan yang berkepanjangan. Mahkamah Partai Golkar memutuskan hasil musyawarah nasional Ancol, Jakarta sebagai Munas yang sah. Nah, benarkah keputusan Mahkamah Partai ini akan menjadi akhir dari kisruh Partai Golkar? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Golkar Munas Jakarta, Yoris Rawayai, dan juga analis politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Serta melalui sambungan telepon, kita terhubung dengan Wakil Ketua Umum Munas Bali, Nurdin Halid. Selamat pagi, saya sapa dulu Pak Yoris, Pak Ikrar Nusa Bakti, Pak Nurdin Halid di ujung telepon. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Kita mulai dari Pak Yoris terlebih dahulu. Pak Yoris, apa nih yang akan dilakukan oleh Golkar Munas Jakarta pasca putusan dari Majelis Partai? Tentunya Mahkamah pertama kita harus mengikuti keputusan Mahkamah Partai yang disampaikan atau diputuskan semalam bahwa mengesahkan kepengurusan Munas Ancol, kemudian meminta untuk segera melakukan konsolidasi organisasi baik mulai dari tingkat 2 sampai ke tingkat 1 dan diminta untuk melaksanakan Munas paling lambat itu Oktober 2016 dan diawasi langsung oleh Mahkamah Partai. Nah, pertama kami nanti jam 12 siang itu akan datangi Menkumham untuk menyampaikan hasil putusan Mahkamah Partai. Kemudian dilanjutkan dengan rapat internal, rapat DPP, untuk melakukan persiapan konsolidasi karena mengingat bahwa masa kepengurusan tingkat 1 maupun tingkat 2 seluruh Indonesia itu sudah berakhir pada Januari tahun 2015, kepengurusan 2009 sampai 2015. Maka untuk itu segera kita lakukan musda-musda, kemudian persiapan-persiapan untuk memasuki pilkada
Oke, itu ke depannya ya. Nah, menariknya dari Mahkamah Partai Golkar sendiri memenangkan kubu Agung Laksono dengan persyaratan katanya mengakomodir kubu dari Abu Rizal Bakri dalam kepengurusan. Bagaimana itu, Pak? Memang ini kan Mahkamah Partai ini kan mencoba untuk bagaimana tidak menimbulkan perpecahan yang lebih luas dalam internal Golkar. Makanya dari awal sebelum kita memasuki tahapan-tahapan melalui proses pengadilan, kemudian terakhir di Mahkamah Partai ini kan, pertama kita mencoba untuk melakukan islah atau rekonsiliasi internal melalui tim juru runding. Kemudian kesepakatan terakhir yang kami sepakati adalah bagaimana mekanisme rekonsiliasi struktur dan kepengurusan. Dengan kriteria-kriteria tentunya prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela itu umum. Jadi lebih berorientasi kepada kompetensi. Nah memang mengakomodasi ini sebagai satu bentuk kompromi untuk bisa kita membangun Golkar ini yang lebih baik ke depan. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin. Ya. Ya, apa yang membuat kubu dari ARB tidak mengakui, tidak menerima putusan dari Mahkamah Partai Golkar, Pak? Siapa yang bilang kubu ARB tidak menerima putusan Mahkamah Partai? Kubu ARB menerima keputusan Mahkamah Partai, dan keputusan Mahkamah Partai adalah tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan memenangkan kubu Agung Laksono. Yang ada adalah putusan Mahkamah Partai ada dua pendapat dari dari 4 anggota majelis yang berbeda. Pendapat Prof. Muladi dengan Natabaya itu menyatakan menerima eksepsi termohon sebagian, kemudian menolak daripada permohonan daripada pemohon karena pemohon tidak mampu membuktikan daripada kualifikasi pemohon atau yang dikatakan legal standing. Jadi dua pendapat itu yang menyatakan menolak permohonan pemohon. Kemudian dua pendapat yaitu Jasri Marin dengan Matalata itu yang mengabulkan daripada permohonan pemohon. Jadi coba dibaca secara baik putusan Mahkamah Partai itu dua pendapat yang berbeda di situ. Jadi itu jelas bahwa ini adalah deadlock, draw dua-dua. Dengan demikian maka sama saja kita mengatakan tidak ada putusan. Oleh karena itu yang memutuskan nanti adalah pengadilan. Begitu. Yang kedua bahwa tidak benar bahwa seluruh kepengurusan DPD 1 DPD itu berakhir Januari, itu tidak benar. Fakta di lapangan ada yang berakhir Januari, ada yang berakhir bahkan sampai Desember 2015, ada yang Agustus, ada yang Juli, itu datanya ada pada kami dari DPD 1 dan DPD Indonesia. Jadi tidak benar bahwa ARB menolak keputusan Mahkamah Partai karena tidak ada keputusan Mahkamah Partai yang mensahkan atau mengabulkan daripada permohonan daripada pemohon, begitu. Jadi dua-dua pendapat itu, jadi ada dua pendapat yang berbeda, begitu. Dan pagi ini juga kita akan membuat laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang keputusan partai sekaligus menjelaskan sehingga nanti tidak ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa yang menang begini. Nanti laporan Kementerian Hukum ada berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, begitu. Baik, nah berarti sebentar, saya ke Pak Ikrar dulu nih. Biar berimbang gitu, Pak. Anda melihat putusan kemarin bagaimana? Fair enough? Saya terus terang belum baca seluruhnya ya, amar keputusan itu. Tapi yang saya baca dari berita-berita dan juga menonton televisi dan juga mendengarkan radio ya. Dan memang ada dua perbedaan pandangan ya. Tapi menurut saya sih perbedaan pandangan itu tidak pada apakah menerima ataupun tidak menerima hasil Munas salah satu, apakah yang Bali ataupun yang Jakarta ya. Karena saya lihat empat-empatnya tampaknya menerima ya. Cuma perbedaannya itu apakah kemudian the winners takes all atau yang satunya akomodasi, kan begitu aja. Itu yang kalau saya baca dari berita-berita surat kabar ataupun media yang lain ya, walaupun memang saya lagi-lagi berani mengatakan bahwa saya belum baca seluruhnya, jadi belum tahu pasti. Tapi kalau kemudian ada misalnya apa istilahnya itu klausul yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan Munas di Jakarta harus kemudian melakukan lagi Munas bersama pada 2016 yang akan datang ya. Itu menunjukkan paling lambat Oktober, itu menunjukkan betapa
kayaknya itu memang keputusannya ya diberikan kepada Munas Jakarta dengan kalimat yang karena transparan, terbuka dan demokratis dan sebagainya itu. Tapi lagi-lagi ini adalah persoalan internal Golkar. Kalau memang ini akan terus berlarut-larut, yang akan rugi juga Partai Golkar sendiri ya. Dan walaupun kalau kita perhatikan ya, siapa orang-orang yang berada di belakang Abu Rizal Bakri ya, itu memang orang-orangnya, maaf kata Bung Yoris ya, emang yang lebih top ya kan, lebih top maksud saya tuh lebih banyak di cover media lah ya. Sementara yang dari kubu yang ini kan, kubunya Bung Yoris ini kan memang orang-orang yang boleh dikatakan yang secara kebetulan sebagian besar itu tidak berada di kekuasaan, maksud saya di parlemen dan sebagainya ya. Tapi kalau memang Mahkamah Partai sudah menyatakan demikian, itu yang mau tidak mau ya harus diterima. Kenapa demikian? Karena toh kedua belah pihak sudah menerima bahwa Mahkamah Partai yang nanti akan memutuskan gitu. Oke, kita tahan dulu untuk jeda iklan sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa. Jurnal Pagi akan segera kembali.